Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Rindu Beribadah. Rindu beribadah. Ini cocok ya saudara. Setelah PSBB dilonggarkan, rumah ibadah boleh mulai kembali untuk beribadah. Beberapa gereja sudah mulai dari beberapa minggu lalu. Ada yang sudah mulai minggu lalu, dan juga ada yang akan mulai minggu ini, dan akan mulai bulan depan dan selanjutnya. Untuk itu kita akan bahas tentang rindu beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Nah, ayat ini cukup terkenal saudara. Ya, saudara mungkin pernah membacanya. Ya. Ibrani 10 ayat 25 saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebenarnya kata aslinya itu nggak ada kata ibadah. Ya. Pertemuan-pertemuan ibadah itu dari kata Yunaninya episunagoge. Episunagoge. Jadi nggak ada kata ibadah di situ. Arti kata episunagoge itu artinya gathering together in one place. Itu artinya. Arti secara letternya begitu. Episunagoge, ya. Gathering together in one place. Atau singkatnya, episunagoge itu artinya meeting together, bertemu bersama. Ya. Nah, kenapa di surat Ibrani dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau meeting together yang biasa dilakukan? Karena begini, pada saat itu pertemuan biasa, mereka biasanya bertemu untuk apa? Untuk memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa saling menasehati. Ya, saling menasehati. Di situ jelas. Ya. Dengan pertemuan bersama, seperti kalau sekarang komsel, bukan ibadah raya. Ini pertemuan ibadah kita ini, ya, pertemuan di sinagog. Ya, sinagog itu tempat biasanya tidak terlalu besar seperti bait suci. Nah, ada kata episunagog, artinya meeting together. Karena memang orang Yahudi pada umumnya itu biasanya kumpul di sinagog untuk apa? Belajar Taurat. Nah, orang Kristen yang Yahudi mereka kumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan, ya, bersama-sama. Nah, ada orang yang meninggalkan episunagoge, meninggalkan pertemuan. Kenapa? Karena takut dengan ancaman, ya, dengan aniaya, ya, sehingga mereka meninggalkan pertemuan. Ya. Jadi pada saat itu mereka meninggalkan ibadah itu karena takut ancaman. Itu kan berarti mereka mengalami penurunan atau kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Kalau takut untuk bertemu belajar firman Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, di samping itu juga mereka apatis. Tuhan udah nggak datang, ngapain mengadakan pertemuan, apalagi belajar firman Tuhan. Nah, itu yang nggak boleh saudara. Ya. Nah, kita saudara beribadah harus, ya, sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, kalau dia percaya Yesus secara benar, pasti dia ke gereja, pasti dia beribadah. Memang nggak setiap orang beribadah itu pasti benar. Ada juga orang yang beribadah punya motivasi yang salah, bahkan melayani dengan motivasi yang salah. Tetapi kalau orang benar, orang percaya Tuhan Yesus, ya, pasti dia rindu beribadah. Nah, persoalannya saudara sekalian, di masa
pandemi COVID-19 ini, kita akan dibatasi dalam beribadah. Karena hasil riset mengatakan tempat ibadah itu merupakan tingkat atau tempat yang memiliki resiko tinggi penyebaran atau penularan virus COVID-19. Ya, nomor 8. Jadi dari 1 sampai 9, 1 itu ringan, ya, risiko ringan, risiko kecil, 9 itu paling tinggi. Nah, gereja itu di posisi 8. Jadi posisi yang berbahaya. Ya, karena memang terbukti di beberapa tempat ketika gereja mulai terjadi klaster baru di mana penyebaran terjadi di gereja itu. Bahkan ada satu gereja, ya, di media saya baca ada 30 orang yang kena, begitu. Nah, saudara, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi yang tidak boleh ditinggalkan adalah pertemuan dalam arti kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur ketika pandemi COVID-19 ini, teknologi untuk kita belajar, untuk kita bisa meeting together, itu tersedia dengan adanya Zoom atau Google Meet atau apalah. Sehingga walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita bisa meeting together secara virtual. Ya. Nah, itu luar biasa, saudara. Dan itu kita bisa lakukan. Saya mengikuti ibadah secara streaming, secara online. Ya, itu juga kan pertemuan, ya, walaupun tidak secara fisik, tapi meeting together. Ya, kalau ada Zoom, itu bisa di atas 10, 20, bahkan saya pernah ikut suatu seminar, ya, di dalam satu topik itu yang pesertanya bisa 1000. Wah, luar biasa, saudara. Ya, barusan saya ikut, itu pesertanya 200. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi yang esensi tidak boleh kita tinggalkan, yaitu bagaimana kita belajar kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita mengalami perubahan, supaya kita mencapai kesalehan. Itu yang tidak boleh berhenti. Kalau untuk sementara kita tidak beribadah di satu tempat, yaitu di gereja, bukan suatu masalah yang fatal, karena kita bisa bertemu secara virtual. Yang tidak boleh adalah kalau kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam rohani kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, di situ dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, nah ini di sini ada kata beribadah, di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi pada zaman itu, saudara, kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu akan mengalami aniaya. Kalau kita lihat aniaya pada zaman itu, gereja mula-mula, di abad awal gereja mula-mula, itu ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, disebut Kristen, ya, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, orang percaya mula-mula disebut Kristen, itu sebenarnya tadinya olokan. Kristen itu dari kata Yunani Kristianos itu dari kata Christ, ya, mengikut Kristus, jadi Kristianos, seperti Kristus, to be like Christ. Itu ancamannya aniaya, nyawa, ya, bahkan bisa dikucilkan, bisa dibinasakan. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita gereja mula-mula pada waktu kaisar yang berkuasa pada saat itu haus darah, itu mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Ya, tetapi jangan sampai, ya, kita yang saat ini tidak mengalami aniaya secara fisik seperti gereja mula-mula, kita undur, artinya tidak mencapai kesalehan. Kata hidup beribadah itu dari bahasa Yunaninya eusebos. Eusebos itu terjemahan letternya artinya godliness, godly. Eusebos atau Eusebia. Eusebos itu godly. Godly artinya saleh. Eu itu kan baik.
Ya, sebomai. Eu plus sebomai menjadi eusebos. Sebomai itu artinya to worship. Jadi kita harus menjadi penyembah yang baik, begitu. Jadi kita harus menjadi orang yang saleh. Jangan sampai kita beragama tetapi tidak bertuhan, alias hidupnya tidak menunjukkan bahwa kita ini orang percaya yang saleh. Nah, jadi saudara sekalian, meskipun kita menghadapi aniaya, jangan sampai kita tidak saleh. Jangan sampai kita karena ancaman membuat kita hidup sama seperti dunia. Kita harus mengalami perubahan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi saleh, bagaimana kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Itu yang gak boleh dilupakan, apalagi ditinggalkan. Ya, kalau meeting together di gereja karena pandemi COVID-19, kita mungkin bisa tinggalkan. Ya, atau di Google Map atau di Zoom kita bisa left. Ya, bisa leave, tinggalin. Tapi jangan sampai ketika kita percaya Yesus, kita jadi tidak saleh. Sebab apa? Kalau kita nggak benar sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu jelas. Ketika kita percaya Yesus, kita harus memiliki kesalehan yang melebihi ahli Taurat, yang melebihi orang Farisi. Jadi itu mutlak. Waktu kita percaya Yesus, kita harus mengalami perubahan, yaitu perubahan kodrat. Tadi kodrat manusia yang senantiasa berbuat dosa, punya kecenderungan berbuat dosa. Ketika Tuhan Yesus menebus kita, ada Roh Kudus, kita diberikan potensi untuk apa? Mengalami perubahan. Makanya kalau orang percaya hidupnya tidak mengalami perubahan ke arah Kristus, dipertanyakan pertobatannya. Di 1 Timotius 4 ayat 7, 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kata beribadah di sini, latihlah dirimu beribadah itu dari kata Yunani eusebeia, itu sama akar kata dengan eusebos. Ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh itu terbatas, sebab ketika kita tua, sehat apapun kita, menjaga kesehatan sebagaimanapun baiknya, nanti kita akan organ tubuh kita akan mengalami kemerosotan, akhirnya kita binasa juga, mati. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah eusebeia berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna, kesalehan itu berguna, bukan hanya hidup saat ini. Dia mengandung janji untuk apa? Baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang, hidup di kekekalan. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal bodoh, tahyul dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Jadi saudara sekalian, meskipun kita mengalami pandemi COVID-19, kita harus tetap sehat secara rohani. Untuk bisa sehat secara rohani, kita mesti mengkonsumsi firman Tuhan yang benar. Jangan yang mistik, yang tahyul, yang dongeng, yang tidak ada artinya. Harus kebenaran firman Tuhan, menjaga stamina rohani kita. Terjemahan sederhana Indonesia 2 dikatakan begini, tetapi jangan libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan cerita-cerita dongeng. Karena ajaran semacam itu selalu berdasarkan pikiran duniawi. Jadi kalau ajaran seperti ajaran kemakmuran, hanya bicara soal materialis, hanya kekayaan, bagaimana bisa sukses di bumi ini, itu hati-hati.
itu akan bisa memarkir kita untuk apa? Tinggal di bumi. Padahal dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga nanti, di kerajaan Allah. Ya. Dikatakan, saya ulangi lagi, karena ajaran semacam itu, yang dongeng, selalu berdasarkan pikiran duniawi saja dan penuh kebodohan. Lebih baik terus melatih diri secara rohani supaya semakin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau semakin berkenan kepada Allah, kita harus melatih diri. Karena untuk bisa berkenan kepada Allah itu proses yang harus berlangsung terus-menerus. Nah, selama kita mengalami saat ini pandemi, jangan sampai kita berhenti gara-gara kita nggak bisa beribadah secara fisik. Jangan. Kita harus tetap melatih kerohanian kita. Dengan cara apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Meskipun di rumah, kita bisa belajar baca Alkitab. Dengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang memang punya pewahyuan yang dari Tuhan, yang memang ajarannya sehat. Pilih saudara yang ajarannya sehat. Dengarkan live streaming gereja saudara. Pasti gembala saudara akan mengajarkan, akan memberi makan domba-dombanya makanan yang sehat, rumput yang hijau, rumput yang asli, bukan rumput imitasi apalagi plastik. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita tertipu oleh keadaan pandemi COVID-19 ini sehingga kerohanian kita menurun. Pandemi 19 kita jadikan akademi 19, artinya pembelajaran. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar tetap efektif meskipun di rumah. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara yang rindu beribadah, ingat, ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Hidup menyenangkan hati Allah dan berkenan kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.